melipar aku di sini. Maaf sekali kalau pencahayaan dalam rumah ini nggak gitu terang ya. Apalagi kalau kalian pakai kacamata kayak aku. Udahlah. Buta gitu dunia, apalagi kalau minnya udah 3, sedikit aja dibuka. Aduh, kamera aja nggak jelas. Oke. Jadi after renovasi, kami beli pencahayaan dalam rumah ini. Pokoknya segala yang ada di rumah ini itu sesuai budget. Jadi insya Allah kalau setiap tahunnya rezeki finansial kami semakin baik, kami rencana untuk kecil-kecilan renovasi, kecil-kecilan makeover sedikit demi sedikit. Jadi ya biar lebih nyaman buat kami, sekarang lebih nyaman juga buat penonton. Tapi alhamdulillah ini udah cukup buat kami. Alhamdulillah sekali daripada sebelumnya. Jadi rumah ini dibeli suamiku sangat tua sekali, dalam kondisi sangat tua sekali. Waktu umurnya 22 tahun. 22, kebayang kalian 22 tahun. Halo Epi, 22 tahun kok kemana? Itu dia lagi bangsar-bangsarnya. Itu lagi banding-bandingnya. Lagi berlehe-lehe. Aduh, aku aja malu pada diriku sendiri, tapi gak apa-apa. Dia menjadi motivasi buat diriku. Lihat ke depan, yang belakang jadi pelajaran lebih baik lagi. Terima kasih ya suami. Kalau nggak ada dia hancur hidupku. 90% dikerjakan oleh suami ya untuk renovasi rumah ini. Bertahap dari kamar, terus dapur sama ruang tengah. Kalian tahu prosesnya lama sekali. Sebelum aku punya YouTube ini, aku udah punya YouTube duluan. Cuma kebanyakan kali copyright. Jadi kalau kemana-mana atau bunyikan musik sedikit aja, pas ngupload itu copyrightnya otomatis dari ini terdeteksi waktu pemeriksaan uploadan. Udahlah itu kena lagi, teguran lagi. Oke lah, buat yang kedua ini alhamdulillah udahlah jadi pelajaran menjadi lebih hati-hati kan. Tetap motivasi untuk buat YouTube. Oke, semangat yang buat YouTube ya. Terus ini dibeli rumahnya umur 22 tahun, renovasi 90% oleh suamiku, 10% tukang. Pas renovasi itu dapatnya di musim panas. Jadi dia ngejar musim panas 3 bulan itu selesai. Nah, kurang lebih berapa minggu lagi itu ketemu musim gugur. Itu pusinglah dia, barulah dia cari tukang biar cepet siap. Dia lagi-lagi dia khawatir anak sama istrinya kedinginan kan, karena belum diisolasi rumah ini. Maksudnya isolasi itu di sini jadi kalau ini beton baru diisolasi supaya lebih hangat rumah itu. Kayak gitu sistemnya. Ada 3 beton diisolasi, apalagi di pelaku. Prosesnya. Aku punya videonya, cuma hilang. Ya kalau dapet aku simpan di disknya hilang, terus aku simpan lagi di satu disk. Entahlah semua kemana dicari, kemana-mana. Udahlah kalau dapet ya insya Allah dapet lah, itulah pusing mencarinya itu kan. Oke, aku share di video ini ya gitu. Dia kredit rumah ini dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bank. Nah pas dia umur 22 tahun, bank itu mengharuskan dia deposit dulu 35.000 tapi untuk yang sekarang aku dengar nggak semua bank kok harus deposit. Ada bank-bank memperlakukan tanpa deposit kok. Jadi beberapa tahun di awal itu dia bayar per bulannya nggak sampai 15 juta. Jadi semakin membaik setiap tahun finansialnya ditambahin kurang lebih 15 juta. Biar jangka waktu yang ditentukan bank lebih sedikit, maksudnya lebih pendek dari sebelumnya. Ya kayak gitu, kayaknya sama sistemnya kayak di Indonesia ya. Oke, sekitar segitu aja. Untuk masalah rumah ini masih banyak lagi. Sebenarnya aku nggak mau ngomongin masalah rumah ini ya. Oke, aku masak, tapi udahlah itu nanti aja kita ngobrol-ngobrol dulu. Biar jangan di dapur terus awak kan. Nah di sini aku mau ngebahas Christmas Jadi sebenarnya Christmas itu, khususnya di Prancis selama aku tinggal, sesuai pengalamanku. Jadi kalau pengalamanku beda sama warga negara Indonesia yang ada di Prancis ini, aku minta maaf lahir batinnya dulu ya Kak Bang. Sebenarnya sama Indonesia. Kita kan kebanyakan Indonesia Muslim kan, jadi pas Lebaran keluarga yang jauh pun kalau ada uangnya pulang ke kampung, atau pulang ke kampung nengokin keluarga-keluarga yang lebih tua, atau
orang tua yang masih ada gitu kan, sama di sini gitu tradisinya. Kayak mertuaku aja punya adik jauh di sana, kurang lebih 4-5 jaman berkendaraan. Iya, kalau naik kereta api lebih ini ya, lebih nggak lebih lama, sekitar 6 jaman kalau berkendaraan lah, sekitar segitu di atas Paris sana. Itu pulangnya setiap tahun, pulangnya setahun sekali, kayak reunian gitu, reunian satu keluarga gitu, ada cucu, terus ada menantu, ada adik ngumpul gitu kan. Terus kalau di meja itu disediakan makanannya, apalagi mereka tahu aku menikah dengan suamiku, aku seorang muslim, disediakan ayam kalkun besar gitu, dipanggang pakai kentang, terus ada aperitifnya, ada dessertnya gitu. Apa aja yang disediakan ya kayak orang-orang barat di luar sana, appetizer, main course, sama dessert. Biasanya ada cemilan-cemilan kecilnya gitu. Terus minumnya ada yang minum whisky, ada yang minum wine, ada yang minum bir. Di sini alkohol itu ini ya bukan kayak kita di Indonesia yang kebanyakan muslim, alkohol memang diharamkan ya. Maksud aku alkohol di sini kayak kita minum teh di Indonesia. Wine di sini kayak kita minum teh di Indonesia. Jadi kalau kalian teh nggak boleh, maaf aku di sini nggak mau bilang boleh, karena boleh artinya di sini bodoh ya. Orang-orang Barat pada umumnya itu kalau minum wine, minum alkohol, whisky itu kebanyakan salah kadarnya aja gitu. Ada teman-teman dateng gitu. Biasanya kalau minum bir, ada kawan suami datang, dia stok di garasi bir 1 pak gitu. Jadi dia nyervis untuk kawan-kawannya, silakan minum kayak kita. Ada keluarga datang ke rumah, kita servis, mau minum apa bu? Atau kok nggak perlu dikasih, nggak perlu tanya minum apa bukan? Kita sediakan teh atau kopi kan. Di sini sediakannya bukan teh kopi. Teh kopi itu buat jam-jam 16, jam 17 sore, jam 17 gitu kan, sekitar jam 16, jam 4 sore atau jam 5 sore itu minum teh. Kalau kopi itu kebanyakan di sini di jam-jam 10 pagi, jam setengah 11 pagi gitu. Kalau bir tadi, orang-orang yang sering berkunjung ke rumah kerabat satu sama lain atau keluarga sekalipun, ya ampun, itu udah biasa kalau di rumah itu stoknya ada wine, champagne, bir. Itu biasa ya, apalagi kalau ngundang orang, kalau di meja ada wine, champagne, bir itu sudah biasa. Jadi tergantung orangnya masing-masing. Ada whisky juga disalahgunakan untuk bermabuk-mabukan, ada yang sampai over, ada yang sampai ketagihan, sama aja di Indonesia gitu. Kalau ngedrugs, ada yang ngedrugs cuma main-main, tiba ketagihan, tambah over gitu. Itu yang aku lihat. Tapi insya Allah jauhkanlah aku dari drugs gitu. Oke. Nah, aku ini kan ketemu sama suamiku waktu umurku 26 tahun. Nikah sama aku, dia lahir dan besar kan di keluarga ateis. Jadi lahir dan besar di ateis kan, nggak tahu menau itu, dia dengar Islam aja cuma dengar sekilas tapi nggak mau tahu gitu. Nah, masuk Islam mualaf itu karena dia cinta sama aku, bukan karena Allah kasih hidayah. Beda Ini pengalaman aku sebagai bangsa ya, pengalaman aku yang pernah terjerumus di luar agamaku ya. Jadi orang itu atau warga negara asing itu menikah dengan warga negara Indonesia, yang warga negara Indonesianya baik laki baik perempuan yang yang beragama Islam atau seorang muslim atau muslimah. Kalau mualafnya dapat hidayah sama mualafnya karena cinta itu beda. Karena ikut-ikutan aja, dipaksa istrinya harus ini ngikut gitu. Dan aku salah satu wanita yang nggak ngemaksa harus ini beda sekali. Kenapa? Ini lagi-lagi contohnya ya, kalian pernah lihat komedian Bang Mongol? Bang Mongol aja contohnya yang sering warawiri di YouTube. Dia paham sekali tentang agama Islam, dan ketika ada pertanyaan, kamu kok nggak masuk aja ke Islam gitu? Belum.
belum atau nggak mau pertanyaan atau jawabannya. Aku lupa, cuma dia nggak mau masuk Islam. Itulah weh. Kalau mualaf yang masuk yang mualaf yang dapat hidayah itu, menurut aku itu hak mutlaknya Allah untuk kasih hidayah sama seseorang gitu. Mau kayak manapun, berusaha segencer apapun doa kita, hak mutlaknya Allah tuh buat hidayah ke orang tersebut itu, bukan kitanya gitu loh. Ya ampun, beneran. Kalau salah tolong dikoreksi ya, ini sepengalaman aku ya. Nah kayak gini aja contoh. Ini suamiku ini nikah sama aku karena cinta sama aku, ngikut ke agamaku gitu. Kalau aku paksa, kalau pura-pura di depan kamera pas Ramadan, kau sini ikut puasa sama aku, terus ada kamera supaya kalian bilang, oh itu paten ya si Epi ini mualafkan suaminya ikut puasa. Itu karena aku paksa. Tapi aku nggak mau kayak gitu, karena apa? Dia nggak pernah maksa kehidupan aku buat apa. Dan sampai sekarang buat hal-hal yang sekecil apapun dia nggak pernah maksa ya. Makanya aku nggak mau buat itu sama dia. Biarlah Allah yang kasih hidayah, semua insya Allah amin. Itu biarlah. Jadi kalau untuk masa-masa di depan kamera ini pura-pura buka puasa, pura-pura di depan kamera, tapi kalau nge-live kalau suruh nge-live kalau kalian suruh aku nge-live pas bulan puasa, gak lah bisa nge-live kan, nge-live terus kalian tanya pula, coba lah baca doa iftitah, Allahu Akbar, dulu masih kecil gitu kan, masih kecil belajarnya gitu kan, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Ya kan nggak mungkin suamiku sudah gitu, mana lah tahu dia, apalagi ya kalau kalian mau tahu ya, dan sampai sekarang aku berharap sekali Allah kasih hidayah sama suamiku ya. Apapun yang aku pikir sih, kakiku melangkah sejauh ini tidak ada yang mustahil, tidak ada yang kebetulan, semuanya udah direncanakan Allah. Jadi usaha segimanapun aku udah usaha, aku udah tentunya usaha dan doa pasti tentunya aku kerjakan, aku lakukan. Tapi kalau memang Allah sampai sekarang belum bukakan hidayah, aku masih tunggu. Seribet sekali ngomongnya. Jadi aku tuh nggak bisa ngomong di depan kamera sebagus orang-orang lain. Maaf ya kalau jelimet cepat oke. Nah, apa lagi? Kalau bir itu masih di stok di garasi. Di sini di dalam rumah ini ada tuh. Ada wine, anggur merah, champagne, ada banyak gitu, ada berapa botol itu ya. Di stok, bukan suamiku tuh yang nge-stok gitu. Itu kado. Di sini tuh kalau semuanya kita bantu orang, mereka nggak mau kasih ini ya, nggak mau kasih uang atau kasih apa gitu. Kayak kita kasih buat tangan, terima kasih ya, ucapan terima kasihnya dikasih wine, ucapan terima kasihnya besok bantu orang lagi dikasih champagne gitu, sampai stoknya banyak. Ada yang sampai 2 tahun nggak keminum tuh di dalam kulkas tahun, masih bisa diminum. Jadi kalau neneknya umur 87 tahun hampir 90, masih minum whisky, kebayang itu udah 2 kali operasi jantung. Nah, enggak lah, hati-hati whisky minumannya, bukan 24 jam minum whisky, enggak. Jadi kalau dia berkunjung ke keluarganya, dia ditawari minta apa, dia minta whisky sama ini apa namanya, glason itu apa, sama apa itu ya namanya, glason itu sama es cube itu. Kalau kalian tanya, di sana aku kayak mana, nggak pernah minum alkohol. Ya ampun, udah aku bilang mudahku tuh bangsat, apa sih dosa maksiat apa yang aku nggak pernah aku lakukan? Aku nggak pernah lakukan banyak kali. Nggak pernah aku lakukan, bukan di sini aku bangga dengan aib yang aku kerjakan, bukan sekali. Ini pelajaran buat kalian, agar kalian ya mudah-mudahan ada manfaat di video ini, agar kalian ya kalau masih muda-muda nanti kecewanya pas umur rasaku kan, apalagi kalau udah mau masuk 40 tahun. Kak, dapat apa-apa yang ada rasa kecewa, kenapa dulu gini, kenapa dulu gitu, pas terbayang itu. Pelajaran nih, cuma pelajaran, iyalah sekali gue pelajaran.
Bukan aku bangga sekali lagi atas aib yang aku kerjakan, tapi memang di ajaran aku, di keyakinan aku, bukan mengharamkan ya, menganjurkan kami tidak membuka aib kami satu sama lain, apalagi membuka aib orang-orang sekitar. Ih, mulut ini masih busuk. Tuh. Jadi ya kayak gitulah. Pernah minum alkohol, tapi selama mijekan kakiku di sini, aku nyoba whisky, nyoba wine, tapi nggak sebanyak gini ya. Nih. Oh, aku tidak pernah minum alkohol sebanyak ini. Ini pun kebanyakannya segini. Itu hanya nyoba wine, apalagi wine. Kalau Natal itu mereka menyediakan wine-nya itu bagus-bagus ya, wine-nya. Aku coba aja. Gimana rasanya? Rasanya tergantung. Jadi semakin di bawah, maksudnya produksi wine-nya semakin di bawah, itu kalau di bawah kalau anggur merah itu diproduksi, kalau tiap hari kena matahari semakin manis rasanya gitu. Karena bukan karena aku gitu. Dulu bapak sama suamiku produksi anggur merah dijadikan wine, tapi dijual sama orang-orang setempat sini gitu, menghasilkan uang, alhamdulillah gitu kan. Tapi sekarang nggak lagi. Wine-nya dibongkar, buah anggurnya dibongkar, terus tanahnya dibuat untuk melihara kuda. Kudanya cuma satu sih, cuma ya biar bisa main-main sama satu lagi, nggak tahu itu anak kuda atau apa itu namanya, nggak tahu. Terus oke. Itu tadi minum alkohol aku udah coba di sini juga. Terus apalagi kalau ngumpul-ngumpul sama orang-orang warga negara Indonesia, yang udah yang pernah di posisi aku dulunya, mereka lagi bandit-banditnya sekarang udah pernah aku rasakan dulu. Dia pasti tawarin, Vika minumlah ini gitu. Kau di sini, tinggal di sini, harus jadi kayak orang Prancis lah. Jadi kalau orang bandit kumpul sama orang bandit, orang brengsek, mereka itu nggak akan pernah tahu kalau kita berubah. Cuma kalau kita bandit kumpul dengan orang soleh-soleha, tiba-tiba kita berubah, mereka kecium, oh anak ini udah berubah, dari jarak 1 kilometer keciumnya. Terus aku jawab kalau ditawarin, oh iya makasih Kak, aku udah pernah coba wine, cuma wine-nya kalau ya pura-pura lah jawabannya. Aku lebih suka wine yang rasanya lebih manis gitu. Tetap aku ya, kalau di rumah keluarga suami pas Natalan juga ditawarin minum apa, karena mereka tahu aku nggak pernah minum alkohol selama aku tinggal di sini, insya Allah seterusnya gitu. Kalau coba iya sedikit. Mereka tawarin jus orange gitu kan, tapi tetap ya suami dan orang-orang sekeliling tetap minum wine. Suamiku wine ya, dia memang nggak beralkoholik, nggak kayak adiknya yang suka minum alkohol. Suamiku salah kadarnya, biarpun ada yang datang ke rumah pun diservis salah kadarnya, minum bir 1 bir 2 bir maksimum sekali gitu, nggak lebih banyak, nggak terlalu lebih, nggak suka yang kayak gitu dia. Alhamdulillah sekali. Terus kalau kalian di sini nilai omonganku ini apa ya namanya, omonganku jelek, tapi memang di sini memang kayak gitulah tradisi di sini. Aku ini muslim, di tengah-tengah di sekelilingan orang yang non muslim. Kayak mana lah aku, pasti jauh lebih berat godaannya, jauh lebih berat ngasih edukasi tentang Islam buat anak-anak, antara mundur anakku tuh pernah aku ajarin ngajinya udah ikro berapa 3 atau 4, ya ampun ku tabuin gara-gara nggak bisa. Karena apa? Dia ini di lingkungan yang di lingkungannya non muslim, terus tiba-tiba kita benar-benar satu kecil gitu, mundur enggak, susah gitu. Terus anak-anak dengan lingkungan yang non muslim, mereka kebanyakan ateis ya, dengan lingkungan ateis, gitulah. Terus berhentilah aku tuh beberapa tahun ngajarin anakku ngaji kan, ya lupa lagi dia kan, terpaksa harus lainnya awak kan,
semangat lagi, mundur lagi, semangat lagi, mundur lagi gitu. Nah, setelah makan malam nih, habis makan malam, mereka ini tukar-tukaran kado di sini. Apalagi anak-anak di sini percaya dengan Sinterklaas. Di sini ceritanya gini. Ceritanya gini. Ada tradisi buat anak-anak nyenengkan anak-anak tentang Sinterklaas. Tentang Sinterklaas atau Père Noël. Kalau kamu tahun ini kamu baik, nanti Sinterklaas datang ke rumah kamu bawa kado gitu. Itu anak-anak yang belum bisa, yang masih bisa dibohongin. Anakku yang pertama itu sadarnya waktu umur dia 4 tahun bahwa Sinterklaas itu nggak ada. 4 tahun lebih ya, masuk ke 5 tahun lah kalau nggak salah ya. Itu udah sadar dia bahwa Sinterklaas itu nggak ada. Kalau anak yang cowok ini masih sadar dia bahwa Sinterklaas ada. Jadi pas pas jam 12 itu kado udah ada itu di depan TV, di ruang tengah itu, disusun sama mertua aku gitu kan. Nanti buka, Sinterklaas ada, aku dapat ini. Jadi sebelum Natal ditanya kedua ke anak-anaknya, mau apa gitu. Apalagi kalau yang tua-tua kita ngasih kado, kita tanya dulu. Di sini nggak ada segan-segan ya. Kita tanya dulu mau kado apa tahun ini. Aku mau inilah, aku mau ini. Nanti kalau mereka tanya ke aku mau kado apa tahun ini, aku jawab kalau aku nggak mau. Tapi kebanyakan aku nggak mau ya. Memang aku lebih banyak menolak daripada menerima ya. Segan aja, pokoknya segan apa aja aku selalu bilang kayak gitu. Terus ya kayak gitu. Di sini kenapa nanya dulu mau beli apa? Khawatirnya nanti kalau kita beli mereka nggak suka gitu, jadi kebuang, jadi nggak kepake. Jadi lebih baik kita nanya dulu kalau mau beli kado. Di sini kayak gitu tradisinya. Tapi kalau biasa publicity dulu, iklan dulu. Gak bisa lagi aku ngomong kalau ada yang ganggu. Ya kayak gitulah. Udah 21 menit, kayaknya kalian udah bosan ya aku ngomongnya. Semua kalau kalian skip, tapi tolong jangan ada pertanyaan lagi kalau di-skip ya. Udah aku jelasin ya gitu. Apalagi yang mau kalian ini ya. Pokoknya gitu deh. Tukar-tukaran kado. Jadi kalau kalian tahu, bukan hanya di Perancis saja, di negara luar, khususnya negara barat, wine, alkohol itu udah biasa. Jadi waktu Natal atau ulang tahun, kalau selalu itu disediakan ini di meja makan wine. Walaupun aku sendiri Muslim, suamiku ngikutin agamaku, dia tetap minum alkohol, minum wine atau minum dia memang nggak alkoholis. Ulang lagi minum wine atau minum satu lagi champagne. Udah biasa di sini. Kecuali aku maksa, nggak boleh kau minum wine. Kau mau udah ikutin aku Islam tapi kau minum wine, nggak boleh tuh. Nah, kalau aku nyocot gitu, tapi kebanyakan warga negara Indonesia yang notabene-nya Islam, karena rasa cinta kepada pasangan ini ya udahlah gitu. Ya udahlah. Kecuali anak-anak yang lahiriannya suci, masih bisa didoktrin oleh mamaknya sesuai edukasi atau agama yang dianut mamaknya, itu masih bisa diracunin. Ini Islam harus ini didoktrin. Apa sih doktrin, untuk kasar kali ya kan. Ya sudahlah gitu aja ya. Maaf kalau penjelasanku ini kurang jelas. Maaf kalau penjelasanku nggak gitu kalian mengerti. Aku aja pusing nggak ngerti apa yang aku ngomongin. Tapi ya di ngertiin sedikit lah ya gitu. Kalau ada pertanyaan silakan nanya. Ambil positifnya kalau ada yang positif, jangan diambil negatifnya. Ya udah. Tetap ya, aku tidak bisa, aku nggak akan pernah bisa jauh dari omongan orang. Mau kayak manapun yang aku buat pasti selalu salah di hadapan orang, tidak apa-apa. Yang penting tengok aja ke depan, fokus, oke ya. Jadi Kak, Bang, maaf sebelumnya. Aku bukan ahli agama, bukan ahli ibadah, tapi aku pernah sedikit tahu tentang agama lain di luar agama aku. Karena aku pernah terjerumus di agama tersebut.
Tapi alhamdulillah Tuhan masih sayang sama aku dikokohkan imannya, kokohkan imannya, dan sampai detik ini aku masih Islam. Oke, maaf sekali aku di sini bukan fanatik karena aku lahir dan besar di lingkungan Kristen, terus kawan-kawanku Kristen, tidak ada masalah dengan mereka. Yang mau aku kasih tahu, aku bukan ahli ibadah, ahli agama. Terus yang aku tahu dan aku dengar di ceramah-ceramah kayak ceramah Ustadz Hidayat, tadi bersama dari Ustadz Abdul Somad, kalau kita mengikuti tradisi di luar keyakinan kita termasuk bagian dari mereka. Dan ada satu ayatnya kalau aku ketemu di sini aku cantumkan. Tapi aku masih proses belajar dan jauh dari kata alim. Masih bangsat ini. Kalau kalian tanya, aku masih ikutin tradisi orang-orang Prancis ini yang merayakan Natal. Mereka merayakan Natal bukan di gereja yang pada umumnya dilakukan orang-orang Kristen, karena aku pernah ke gereja sebelumnya. Ya Allah, berantem teriak-teriak, mama lagi ngomong, tolong. Nah, kayak gitu aku aslinya. Lebih parah lagi kalau udah ngamuk. Oke, kita lanjutkan. Jadi aku masih mengikuti tradisi orang-orang Prancis di sini yang hanya makan bersama, kumpul keluarga, karena suamiku satu lagi dia mengikuti aku karena cinta sama aku. Semoga Allah bukakan hidayahnya. Astagfirullahaladzim, adiknya ya. Oke, gitu aja. Jadi kalau ada komentar, ternyata si Epi toleransinya ke agama lain baik sekali. Itu bukan toleransi, karena kita mengikuti tradisi mereka yang di luar keyakinan aku. Itu bukan toleransi namanya. Itu sepengetahuan aku yang aku dengar dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang mempunyai pelajaran dan ilmu agama jauh di atas aku. Toleransi itu, kalau aku kalau aku bertetangga dengan agama Kristen, mereka merayakan Natal, aku bisa memasakkan mereka, kecuali mereka memasakkan aku. Karena aku sendiri, kenatalan, ya kan nggak mungkin. Kenatalan mereka makan bersama, kan nggak mungkin. Oh, aku aja yang masak, terus tapi pakai kuali mereka. Aku nggak sampai segitu agamaku, dan nggak sampai sejauh itu, akidah aku. Aku masih makan di satu piring yang sama dengan kuali mereka yang sama, yang mereka setiap saatnya sering masak babi. Aku nggak bisa kayak gitu. Oh iya, aku aja yang masak tapi aku bawa kuali sendiri. Aku belum bisa sejauh itu, akidahku belum segitu, imanku belum segitu jauhnya. Gitu. Toleransi itu kayak gitu. Orang Kristen nih Natal, aku yang Islam, datang ciki datang katapannya, Bu, ini ada makanan gitu, tanpa harus mengucapkan Merry Christmas gitu. Gitu kan, aku tahu sekali. Dan yang nggak bisanya kalau kita lebaran dikasih makanan dari mereka gitu, itu juga nggak bisa kan, aku tahu. Ya ampun. Jadi maaf sekali lagi, nggak ada di sini pujian. Nggak, kalau mau maki silakan maki, itu sepengetahuan aku, itu yang aku alami. Ada pelajaran yang aku petik dari keburukan yang aku lakukan terlebih yang dahulu, oke? Ya, kayak gitu aja ya. Kalau kalian tanya Natalan ini kemana? Untuk Natalan ini, anak-anak dan suami ke tempat mertuaku. Mertuaku itu tinggalnya hanya 10 menit jalan kaki dari sini gitu. Mereka makan bersama sama keluarga yang lainnya. Kayaknya untuk tahun ini aku enggak. Karena nggak punya alasan ke tahun ini, aku nggak mau ke sana. Nggak punya alasan untuk tahun ini, mungkin tahun depan. Tapi nggak tahu deh, mungkin saja pikiran dan hatiku berubah, karena pikiran setiap manusia setiap detiknya bakalan berubah, tergantung imannya masing-masing. Wah, terima kasih yang sudah mampir ke vlog aku. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye. Bisu.